Anggota DPR RI Komisi 9 fraksi Nasdem Irma Suryani Caniago memfasilitasi RSUP Dr. Karyadi dan Universitas Diponegoro soal kasus bullying alias perundungan yang diduga memakan banyak korban, salah satunya Dr. Aulia Risma Lestari. Dalam kunjungannya ke Undip, anggota DPR RI Komisi 9 fraksi Nasdem Irma Suryani Caniago meminta agar kedua belah pihak duduk bersama memperbaiki tata kelola agar bullying bisa dihentikan. Selain itu, ia juga menyoroti perihal beban kerja hingga 24 jam. Irma mendorong penyelesaian kasus ini terutama yang berimbas pada diberhentikannya program PPDS anestesi di RSUP Dr. Karyadi oleh Kementerian Kesehatan, di mana sebanyak 84 PPDS anestesi saat ini tidak dapat praktek di rumah sakit pusat tersebut. Menurutnya, penting agar PPDS itu dapat kembali melanjutkan praktik, mengingat kebutuhan dokter spesialis di Indonesia belum merata, sehingga dapat menciptakan lulusan yang unggul dan memenuhi kebutuhan dokter di Nusantara. Ia mengingatkan jangan sampai karena kasus ini menyebabkan akses kepada masyarakat terganggu, termasuk pelayanan terhadap pasien. Sanksi itu perlu, cuman memang jangan terlalu lama karena mereka kan juga mau sekolah, ya kan. Sanksi itu perlu sebagai shock terapi, itu perlu. Ya harus ada yang bertanggung jawab, harus ada yang bertanggung jawab, itu pasti. Ya tapi saya juga menyampaikan kepada Pak Menteri, ya sanksinya jangan terlalu lama. Karena apa? Karena mereka juga harus sekolah. Kan kita butuh spesialis dan subspesialis, dan mereka juga kan anak-anak yang harus belajar gitu ya. Jadi tapi itu juga harus menjadi satu shock terapi bagi mereka untuk mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Itu harus, saya masih setuju, cuman nggak boleh lama-lama. Dan saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri, sepanjang Undip dan Karyadi menyatakan bahwa memang ada bullying, memang ada perundungan dan itu akan diselesaikan, tata kelolanya akan diperbaiki, rekrutmen akan diperbaiki. Saya kira Pak Menteri juga paham. Sementara Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Yan Wisnu Prajoko, meminta maaf atas terjadinya dugaan perundungan. Ia mengakui bahwa dalam sistem pendidikan dokter spesialis internal terjadi praktik-praktik kasus perundungan dalam berbagai bentuk, derajat, dan hal. Lantas, pihaknya memohon dukungan pemerintah dan masyarakat agar dapat melanjutkan PPDS, khususnya anestesi dan insentif care supaya turut serta sumbangsih memenuhi SDM dokter spesialis dan merata di seluruh Nusantara. Bahwa kami menyadari sepenuhnya, kami menyampaikan, dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami terjadi praktek-praktek atau kasus-kasus perundungan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat, dalam berbagai hal. Dengan demikian kami memohon maaf kepada masyarakat, terutama kepada Kementerian Kesehatan, kepada Kementerian Dikbudristek, dan kepada Komisi 9 DPR RI, Komisi 10 DPR RI. Kami memohon maaf bila masih ada kekurangan kami di dalam kami menjalankan proses pendidikan khususnya kedokteran spesialis. Kemudian yang kedua, kami memohon arahan dari seluruh pihak, dari pihak-pihak yang kami sampaikan tadi, dari pemerintah, dari komponen-komponen dari masyarakat, untuk kami ke depan dapat menjalankan perbaikan dalam proses pendidikan khususnya dokter spesialis tersebut. Permohonan maaf juga disampaikan Direktur Layanan Operasional RSUP Dr. Karyadi, Dr. Mahabara Yang Putra. Ia mengatakan sebagai wahana pendidikan ketika terjadi perundungan, pihaknya turut bertanggung jawab terhadap proses. Pihaknya akan mengevaluasi dan menjadikan hal ini sejarah agar mencetak generasi tenaga kesehatan lebih baik. Soal perundungan diakuinya memang ada, namun oknumnya saat ini sedang dicari oleh aparat penegak hukum. Kami mengatakan bahwa turut bertanggung jawab di dalam proses pendidikan dokter spesialis. Oleh karenanya
ada khalayak umum, masyarakat Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, dan juga segenap masyarakat yang menjalani dan menikmati pendidikan dan layanan kesehatan. Kiranya hal ini bisa menjadi momentum Rumah Sakit Karyadi sebagai salah satu wahana pendidikan spesialis, dan kedepannya menjadi momentum untuk kita bisa bertanggung jawab lebih, mengevaluasi dan menjadikan hal ini tonggak bersejarah agar kita bisa mencetak generasi-generasi di dalam tenaga kesehatan yang lebih baik. Vita, Semarang, TA TV.